2004 sampai 2008 tuh kan isu lingkungan ada tapi belum terlalu kedengeran ya. Justru kalangan muslim itu udah banyak banget pekerjaannya. Kalau kita lihat kayak Muhammadiyah itu banyak kerja di isu gambut, NU banyak kerja di isu hutan. Dan orang kan selalu bilang wah energi terbarukan itu mahal, tapi enggak kok. Jadi kalau kita bikin masjid ini waktu itu 5.000 orang. Nah kalau sekarang tuh sebenarnya isu yang lagi soal lingkungan ini yang lagi mungkin bisa digarap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika. Kembali bersama saya Fernandra Hadi di Podcast Interaksi. Pada episode yang sudah memasuki keempat ini, saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yang spesial. Karena beliau adalah seorang wanita. Ini pertama kalinya Podcast Interaksi mengundang wanita, karena sebelumnya selalu laki-laki. Sudah bersama saya Mbak Rika Novayanti. Assalamualaikum Mbak Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika ini adalah seorang pegiat lingkungan, kemudian strategic communication, dan juga salah satu inisiator dari Mosaic, Muslims for Shared Action on Climate Impact. Bersama Mbak Rika nanti saya akan ngobrol-ngobrol tentang isu-isu iklim dan juga salah satu program Mosaic yang digelar di Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Bantul, yaitu sedekah energi di salah satu masjid di Kampung Brajan, Bantul, yaitu Al Muharram. Tapi sebelum masuk ke sana, saya pengen mengenal lebih dekat dengan Mbak Rika ini. Mbak Rika ini sama saya dulu adalah satu alma mater di komunikasi UGM. Mungkin bisa diceritakan Mbak ke Sobat Republika semenjak lulus dari komunikasi UGM, kemudian bagaimana perjalanan karirnya sehingga bisa menjadi pegiat lingkungan. Oke. Sebenarnya dari zamannya kuliah tuh udah mulai tertarik ya sama isu lingkungan. Cuma kan itu tahun berapa ya? 2000 udah lama banget. 2024 sampai 2004 sampai 2008 tuh kan isu lingkungan ada tapi belum terlalu kedengeran ya. Jadi kalau kita ngomongin isu lingkungan zaman segitu tuh masih belum banyak ya. Udah mulai kayak vegetarian, udah mulai nggak bawa plastik. Wah, aku ini ya ternyata trendsetter nih. Terus dari situ baru lulus itu dapat fellowship dari Greenpeace. Jadi fellowship ini buat mahasiswa, dan waktu itu ada beberapa kawan aktivis yang ikut fellowship itu juga untuk gimana sih caranya mengembangkan riset dan kampanye lingkungan. Jadi fellowship 3 bulan, lalu sempat kerja juga pada masa itu di Jogja itu, jadi namanya Bremen Overseas Research and Development Association. Jadi itu waktu itu isunya lebih ke waste management, jadi mengelola kotoran lah. Kotorannya sampah? Enggak sampah, belum kotoran. Kotoran kayak feses. Okay. Untuk dijadikan energi. Dari situ baru waktu itu cita-citaku tuh dari SD pengen jadi wartawan. Oh gitu. Tercapailah jadi wartawan. Jadi awalnya jadi wartawan dulu Mbak ya? Awalnya dapat fellowship itu dulu, kerja di Borda itu. Greenpeace? Enggak, di Greenpeace tuh cuma fellowship aja. Oh, fellowship aja. Lalu kerja di Borda itu, di tengah-tengah itu baru dapat bekerja di ibu kota aja. Bekerja ibu kota, pindah ke Bisnis Indonesia jadi wartawan. Tapi waktu itu juga banyak menulis. Aku waktu itu wartawannya moneter. Tapi aku juga banyak menulis isu-isu lingkungan di balik isu perbankan misalnya. Jadi kayak ngomongin shadow banking untuk nelayannya perlu uang lebih banyak karena perubahan iklim dan segala macem. Dari situ barulah kerja di Greenpeace, baru terus sekolah ke Amerika. Dari Amerika S2 Mbak ya? S2 di lingkungan juga. Jadi sekolahnya namanya Natural Resources, jadi sumber daya alam dan lingkungan nama sekolahnya. Di situ baru lulus sekolah kan kayak capek nih kerja melulu. Lulus nggak kerja setahun, tapi bikin kayak semacam apa ya, startup lah ya sekarang nama kerennya, startup, dapat inkubasi dari PBB. Baru terus namanya juga anak beasiswa ya, harus kembali mengabdi ke negara. Akhirnya pulang baru kerja di WRI. Jadi WRI itu
lembaga riset, think tank lah bukan riset ya, lembaga think tank di WRI itu bantuin program-programku bantuin pemerintah terutama di gambut. Jadi waktu itu gimana sih caranya percepatan perlindungan gambut dan percepatan energi terbarukan. Dari WRI baru pindah banyak banget ya pindah-pindahnya. Baru pindah lagi ke istilahnya kutu loncat tuh kalau di. Iya, enggak loncat-loncat banget sih, kayak 3 tahun biasanya. Baru gitu pindah ke si L'Oreal. Jadi sempat kerja di multinational company. Waktu itu jadi manajer untuk sustainability. Jadi ya kayak CSR-nya gitu Mbak ya? Enggak, jadi lebih mengurusi gimana sih supaya si perusahaan ini bisa emisinya nol. Jadi mengganti energinya, misalnya tadinya listriknya dari batu bara, ganti waktu itu kita pakai listrik dari air. Lalu juga misalnya gimana sih cara memanage sampahnya di situ, gimana caranya supaya ketika transportasi produk emisinya nggak terlalu banyak, berarti kan harus ganti misalnya dari bensin menjadi yang lain, terus rutenya harus diubah gitu. Jadi hal-hal teknis sih lebih. Baru kemudian bekerja bersama Mosaic itu 2021 ya, 2020 lah mulainya kita ya. Jadi dari komunikasi, belajar komunikasi S1 kemudian masuk ke S2 lingkungan ya. Itu memang waktu itu ada keterkaitannya gitu. Emang waktu karena sudah suka lingkungan tapi terus kemudian emang ada keterkaitan antara komunikasi dengan lingkungan. Yes, menurut aku banyak banget ya keterkaitannya. Jadi kan orang setiap kali ngomongin lingkungan itu selalu ngomongin hal teknis. Ngomonginnya kebijakan pemerintah, ngomonginnya teknis banget kayak kita pasti mungkin udah denger emisi, net zero, climate change, itu bahasanya susah banget kan. Sedangkan waktu tahun-tahun tersebut komunikasi itu belum jadi bagian untuk pengembangan isu lingkungan. Jadi orang ngomongin lingkungan tuh selalu policy kebijakan kan. Sedangkan masyarakat nggak paham, bahkan pembuat kebijakan pun nggak paham. Kalau kita tanya pejabat-pejabat kita, mungkin mereka juga nggak tahu apa sih net zero 2025, apa sih net zero 2030, apa sih net zero 2060. Itu kan pasti mereka nggak ngerti karena kita itu kalau di komunikasi orang bilangnya bahasanya jargon ya, kayak bahasa-bahasa yang susah, orang nggak ngerti. Kalau menurutku tuh benchmarknya adalah ibuku. Kalau aku ngomong sama ibuku dia nggak paham, berarti masyarakat Indonesia nggak paham. Karena dia menurutku kayak mewakili masyarakat pada umumnya kan, sehingga akhirnya menurutku kayak kayaknya di Indonesia ini perlu ada orang komunikasi strategis yang fokusnya di isu lingkungan gitu, untuk menjembatani antara saintis, terutama saintis kan kalau ngomong susah ya, kayak aku yang kuliah S2 pun kalau ngomong sama saintis yang ilmuwan-ilmuwan di isu lingkungan tuh kayak nggak nyampe gitu. Aku masih kayak, gimana itu mas maksudnya gitu kan. Jadi harus menjembatani saintis ke pembuat kebijakan ke masyarakat, karena seringkali juga pembuat kebijakan terutama sekarang kan kalau nggak viral nggak bergerak ya. Jadi harus ada jembatannya nih supaya masyarakat ngerti dan mendorong lah, membantu pemerintah untuk nggak cuma pemerintah ya, tapi juga kita sendiri juga supaya ke arah yang lebih sustainable kan. Jadi itu sih menurut aku waktu itu gapnya di Indonesia itu, sehingga dari Greenpeace aku ngerasa kayaknya aku harus belajar isu lingkungannya lebih dalam nih supaya lebih paham juga. Gitu sih. Iya. Kalau untuk isu lingkungan hari ini gimana tuh, kan kemarin kita yang agak viral itu kan omongannya Sri Mulyani tuh ya, yang ngomongin perubahan iklim ini akan mengancam keuangan negara tahun berapa gitu. Itu kalau sekarang kan mungkin dulu sebelum Covid itu ramai soal zero waste, kemudian kurangi sampah plastik gitu. Kayaknya kalau akhir-akhir ini terutama setelah Covid ya kan, kalau Covid kan kemudian harus ada social distancing segala macam gitu. Otomatis itu agak ketutup ya, karena kemudian orang juga kembali lagi memakai plastik begitu. Nah kalau sekarang tuh sebenarnya isu yang lagi soal lingkungan ini yang lagi mungkin bisa digarap apa sih sama Mbak Rika gitu? Mungkin aku bias ya, karena aku di isu ini udah lumayan lama ya. Tapi menurutku yang dua isu terbesar di Indonesia itu, satu soal hutan, satunya soal energi. Jadi kalau soal hutan ini, kita kan hutannya banyak banget. Kita itu punya hutan ketiga terbesar di seluruh dunia ini. Tapi hutan kita itu lama-lama habis karena perlu ada untuk agrikultur, perlu ada perkebunan dibuka gitu kan. Sehingga ketika dibuka itu bukan cuma kita kehilangan, kan kita selalu tahu ya pohon itu yang membuat oksigen gitu kan. Waktu kita sekolah belajar, nggak cuma si pohonnya hilang, tapi juga misalnya di dalam hutan itu kan ada sungai, ada
hewan-hewan lain, ada gambut gitu. Itu semua kalau kayak hutan hilang, semua si habitat ini juga hilang. Sehingga apa ya bilangnya, saling keterkaitan. Jadi ketika yang satu hilang, nanti yang lain mulai hilang. Pertama itu tadi masalah emisi. Emisi itu apa sih? Kan kalau kita sekolah itu kita belajar kalau kita menghirup oksigen, kita mengeluarkan karbon dioksida. Itu juga emisi ya? Karbon dioksida itu sebenarnya emisi juga. Cuma perbedaannya sekarang itu kan mesin-mesin tambah banyak, pabrik tambah banyak, emisinya tambah banyak. Jadi kalau zaman dulu kita emisi bernafas doang sama mobil sedikit bisa diserap sama pohon, sekarang nggak bisa karena pohon juga ada batasannya ya. Pohon itu ada usianya juga, kayak pohon usia dewasa punya kapasitas untuk menyerap maksimal misalnya. Tapi kalau kita tanam pohon sekarang, dia masih sedikit gitu kan kapasitasnya. Jadi menanam pohon tuh nggak bisa nih menyelesaikan masalah si hutan ini gitu. Nah lalu masalah kedua itu energi. Yang tadi aku bilang ada mobil, ada pabrik, itu kan semuanya pakai energi. Kita di rumah pakai listrik, itu juga energi, itu keluarin emisi. Biasanya orang tuh nggak sadar karena si karbon dioksida ini nggak kelihatan. Kayak kalau kita lihat di atas kayak kayaknya baik-baik aja, nggak ada polusi. Memang mungkin nggak ada polusi yang kayak hitam dan polusi asap kendaraan gitu kan, orang mikirnya kalau polusi. Tapi si emisi ini juga karena makin banyak, makin melapisi bumi, jadi kita makin panas kan. Kayak aku nggak tahu ya di Jogja berasa nggak, kalau di Jakarta nih kayak siang-siang kalau keluar kayak udah mau mati, masuk lagi ke dalam cari AC gitu kan. Kalau sini yang kerasa cuaca ekstrim sih, jadi kalau pas hujan gitu tiba-tiba lebat. Betul. Orang kan mikirnya pemanasan global tuh cuma jadi panas aja kan, tapi enggak, bentuknya bisa jadi banjir bandang, bisa jadi kekeringan. Biasanya di NTT nih yang kekeringan beratus-ratus hari tanpa hujan. Atau bisa jadi misalnya Indonesia itu sebenarnya bukan daerah yang dilewati sama hurricane tuh apa ya, kayak badai gitu ya. Biasanya badai itu arahnya ke Philippines. Cuma 10 tahun terakhir itu kita banyak banget badai melewati Indonesia. Jadi intensitas badai membesar, hujan makin berantakan ya, kayak sekarang harusnya puncak musim kemarau, tapi hujan terus setiap hari gitu. Lalu juga misalnya di Pekalongan kemarin ada banjir gede banget itu. Jadi yang kayak gitu tuh sebenarnya orang jadi susah karena kita nggak bisa lihat langsung ya. Kayak orang kan biasanya kayak wah ini pasti ada yang berbuat tidak senonoh makanya kita diazab kena banjir gitu. Karena nggak kelihatan hubungan langsung antara hutan hilang, pabrik banyak, ada emisi, terus polusi batu bara dengan banjir gitu. Itu kayaknya nggak mudah dipahami kan. Makanya itu tadi aku bilang perlu ada orang-orang yang membantu untuk memahami hal-hal tersebut gitu sih. Oke. Ini sebelum kita nanti ngobrolin ke mosaik ya, katanya dari lembaganya mbaknya gitu, Mbak Rika itu membuat sebuah riset tahun 2021. Itu apa mbak isinya? Boleh di share ke Sobat Republika? Jadi 2000 kita mungkin mulai itu di akhir 2020, tapi baru kita meluncurkan risetnya di 2021. Jadi waktu itu kita menyadari bahwa di Indonesia itu belum ada semacam polling nasional soal isu iklim. Jadi selama ini kalau teman-teman lihat ada kampanye lingkungan, mungkin itu belum jelas tuh data awalnya dari mana, sehingga kita buatlah si polling ini. Dari polling itu kita menemukan bahwa orang Indonesia itu 9 dari 10 orang Indonesia itu khawatir sama masalah perubahan iklim. Ini menganulir itu apa ya bahasa lebih enaknya? mendebat riset sebelumnya dari sebuah riset di Inggris yang menyatakan bahwa orang Indonesia itu salah satu climate denialist. Artinya orang Indonesia tidak percaya pada perubahan iklim. Tapi kalau ketika kita lakukan, ternyata orang itu khawatir 9 dari 10 orang Indonesia itu khawatir atas perubahan iklim. Ketika kita gali lebih lanjut, sekitar 84% orang Indonesia itu lumayan percaya nih bahwa manusia itu menjadi penyebab perubahan iklim. Tapi kita kan orang beragama ya, kita percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa yang lebih besar lah daripada manusia. Jadi sebagaimanapun kita berikhtiar, kita melakukan sesuatu, kalau Tuhan nggak bilang kun fayakun, ya nggak terjadi kan. Jadi itu ketika kita tanya ke orang-orang yang ini seluruh Indonesia ya, di desa-desa, di kota yang mungkin pemahaman soal sainsnya juga nggak terlalu banyak. Kurang, ya. Mereka lebih dekat sama nilai-nilai keagamaan, jadinya mereka kayak
wah iya Mbak, walaupun kita melakukan hal buruk dan mungkin mempengaruhi, kalau Tuhan nggak bilang terjadi ya tidak akan terjadi gitu. Jadi oh benar juga ya gitu kan. Jadi kayak logikanya ini logika yang mungkin tidak dipahami sama peneliti-peneliti, karena ketika mereka tanya, mereka saklek nanyanya perubahan iklim, sedangkan orang bahkan nggak tahu perubahan iklim itu apa. Pada saat kita melakukan riset itu, yang kita lakukan adalah kita jelaskan dulu ke audiens kita ini apa sih perubahan iklim. Lalu kita tanya, Pak, Bu, perubahan iklim itu ini, Bapak, Ibu pakai bahasa apa? Baru mereka bilang, oh kalau di kita ini bilangnya pagebluk, atau oh kalau di kita ini namanya pancaroba. Baru akhirnya risetnya kita tanya si soal itu. Nah, dengan bahasanya mereka itu kita tanya, mereka menjawab bahwa kalau begitu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau sesuai dengan ajaran dari Tuhan, berarti kita tuh harus menjaga lingkungan. Jadi ada 84% orang yang bilang bahwa sebagai manusia ciptaan, makhluk ciptaan Tuhan, kita harus menjaga lingkungan sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Jadi ternyata isu lingkungan itu sangat berkelindan erat, relevan ya, sama nilai-nilai keagamaan, terus nilai-nilai tradisi. Karena ketika kita banyak bicara soal isu lingkungan, yang mereka khawatirkan bukan lingkungannya, tapi nanti anak saya gimana ya, atau nanti 10 tahun lagi generasi muda seperti apa ya. Jadi nilainya tuh nilai apa ya, paguyuban lah ya. Kalau di Indonesia itu nilai komunitas, keluarga, dan agama. Ini 3 nilai yang paling besar. Jadi kita belajar dari situ. Mungkin kalau kita mau bicara soal isu lingkungan, harus dari 3 nilai yang relevan sama mereka. Jangan kayak tiba-tiba ngomongin, wah kita harus net zero. Orang juga kayak, terus apa untungnya buat aku ya? Gitu kan orang nggak paham ya. Lalu kita tanya lagi lebih lanjut, kira-kira kamu kalau mau ngomongin isu lingkungan, siapa ya yang kamu percaya? Jadi kita kasih daftar. Ada di dalam daftar itu ada menteri, presiden, dan apa segala macam. Salah satu yang paling besar itu justru religious leader, pemuka agama. Iya, jadi waktu itu kita kayak, oh mungkin pemuka agama harusnya mulai berbicara soal isu iklim, isu lingkungan, karena kita mulai riset lebih banyak. Dari situ kita riset sama UGM, kita menemukan ternyata banyak kayak Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lembaga-lembaga lain tuh sudah mulai melakukan sesuatu gitu. Tapi mungkin itu tadi karena kurang ada orang strategi komunikasinya, masyarakat kurang tahu. Setiap kali kita melakukan sesuatu, orang selalu kayak, oh ternyata orang Islam udah buat ini ya, oh ternyata NU ada ini ya. Jadi kayak orang baru ngeh gitu gitu. Dan kita sempat tanya juga, siapa nih yang harus melakukan sesuatu? Karena kan di tahun 2010-an itu banyak kampanye negatif yang bilang bahwa oh ini perubahan iklim ini karena Amerika tidak suka sama Indonesia, ekspornya apa gitu. Tapi ketika kita tanya ke masyarakat tuh bilangnya gini, masyarakat itu maksudnya responden kita ya. Kita ada 2.000 responden waktu itu, mereka rata-rata bilang harusnya kita mulai melakukan sesuatu tanpa harus menunggu negara lain. Dan ini bukan isu ekonomi, ini isu lingkungan, dan kita harus melihatnya tidak politis gitu, bahwa ini masa depan kita semua. Jadi ternyata orang itu sudah punya pemahaman, asalkan satu, kita bertanya dengan cara yang mereka paham. Dua, kita masuknya dari isu-isu yang dekat dengan mereka. Kalau kita ngomong sama ibu-ibu yang ibu rumah tangga, mungkin kita masuknya harus ngomong, oh harga cabai. Kalau perubahan iklimnya terus terjadi, harga cabai akan terus naik. Kalau kita ngomong sama anak skena, anak gaul masa kini, mungkin kita harus ngomongnya, besok kamu nggak bisa minum lagi kopi karena nanti kopi bisa extinct, bisa punah karena perubahan iklim. Jadi nggak bisa nih kita semua pukul rata, harus ngomongnya soal wah deforestasi. Gitu. Itu akan menjadi bahasa yang terlalu tinggi ya buat sebagian masyarakat kita ya. Jadi memang perlu komunikasi untuk menjangkau kalangan tersebut ya Mbak ya. Butuh komunikasi khusus begitu ya. Jadi sebenarnya dari kalangan Muslim sendiri nggak buta-buta amat ya tentang isu-isu lingkungan ya sebenarnya. Justru kalangan Muslim itu udah banyak banget pekerjaannya. Kalau kita lihat kayak Muhammadiyah itu banyak kerja di isu gambut, NU banyak kerja di isu hutan. Di Lumajang itu ada reforestasi besar dari NU. Lalu juga di daerah-daerah perikanan gitu di tengah Indonesia, Indonesia Tengah, Indonesia Timur itu juga banyak
gerakan-gerakan untuk fishery dari Muhammadiyah juga. Jadi kupikir sebenarnya udah cukup banyak, tapi mungkin labelnya berbeda. Tidak di label bahwa ini nggak pakai bahasa keren tadi itu kan. Jadi mungkin orang-orang di luar negeri atau di level nasional Alpa nih kayak ternyata ada gitu, nggak tahu gitu. Dan mungkin jalan sendiri-sendiri kali ya selama ini. Yes, betul. Makanya kita bikin mosaik nih supaya nggak jalan sendiri-sendiri. Masuk nih ke pembahasan soal mosaik nih. Jadi latar belakangnya tadi ingin mengkolaborasikan antar lembaga-lembaga itu ya Mbak ya. Supaya nanti menjadi satu suara dan mungkin lebih, kalau satu suara lebih besar ya dampaknya buat masyarakat ya. Betul. Karena tadi kan hasil riset tadi kulihat ternyata sudah masing-masing sudah punya. Terus yang kita lakukan adalah kita ngobrol satu-satu. Kita ngobrol dulu sama kawan-kawan di masing-masing organisasi. Lalu mereka bilang gini, oh iya Mbak, kita tuh belum pernah memang ada kolaborasi yang atas nama Islam. Biasanya tuh kolaborasinya justru interfaith, antar agama. Jadi kalau antar agama tuh sudah ada, misalnya kayak di isu hutan sudah ada yang rainforest interfaith gitu. Tapi belum ada yang benar-benar sesama kelompok Islam. Jadi akhirnya kita ajak bareng, duduk bareng, lalu dari situ bikin kongres. Jadi awalnya tuh kayak duduk-duduk, kayaknya kita harus pertemukan nih semua. Akhirnya bikin kongres di Istiqlal. Waktu itu dihadiri sama Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kapan itu Mbak? 2021. Oh, pas pandemi ya? Masih pandemi. 2021 masih pandemi. Enggak 2022. Sorry, 2022 Agustus ada Bapak Ma'ruf Amin, lalu kita ada pembukaannya sama Pak Yakut dari Menteri Agama. Terus kita sebelumnya juga ada rangkaian FGD, lalu rangkaian FGD itu juga dibukanya sama Pak Nadiem, Mas Menteri. Di situ baru kita temukan semua orang, lalu mereka bersepakat, ya kita perlu bikin risalah nih. Jadi kita bikin risalah itu ada 7 butir, bilangnya itu waktu itu risalah umat Islam untuk Indonesia Lestari. Jadi si risalah ini intinya ingin bilang bahwa ada kekuatan besar di kelompok Muslim yang bisa menjadi pemimpin untuk solusi perubahan iklim. Bisa menggunakan infrastruktur Islam, nilai-nilai keislaman, terus juga Islamic finance. Jadi Islamic finance ini nggak cuma yang financing, pembiayaan, tapi juga bisa bentuknya filantropi. Karena kita kan ada zakat, infak, sedekah, wakaf, itu ziswaf itu kan besar ya. Lalu juga ada menggunakan sarana-sarana yang sudah ada seperti madrasah, pesantren. Sekarang juga udah mulai banyak nih eko pesantren. Sama satu tadi yang paling utama adalah pemahaman, penyadaran dan penerimaan bahwa perubahan iklim itu penting, sudah terjadi, sudah ada krisisnya dan kita harus bergerak sekarang. Karena kebanyakan orang masih kayak itu masalah di masa depan gitu. Padahal itu masalah sekarang gitu kan. Kalau nggak dicegah dari sekarang ya nanti masa depan kita, anak-anak kita nggak akan terselamatkan ya. Betul. Sekarang aja kita udah banyak yang nggak terselamatkan karena banjir dan segala macam kan. Itu program-programnya apa Mbak kalau yang sudah dilakukan sama yang akan dilakukan oleh Mosaik? Pertama tadi ya si kongres itu tadi. Kongres ini rencana kita mau ada setiap tahun. Jadi perlu ada hub lah ya, mempertemukan orang-orang pintar ini untuk masa depannya gimana sih arahnya. Lalu kita sama anak mudanya ada namanya Bengkel Hijrah Iklim. Jadi Bengkel Hijrah Iklim ini kita ajak kawan-kawan dari seluruh Indonesia untuk belajar soal lingkungan. Tapi nanti terserah mereka mau bikin program apa. Jadi kita ajarkan soal isu lingkungannya, kita ajarkan soal pengorganisasian. Bukan cuma satu arah kita mengajarkan mereka, kita juga belajar dari mereka karena mereka pasti sudah punya kegiatan-kegiatan masing-masing. Lalu di akhir program kita bantu inkubasi programnya mereka. Jadi sehingga mereka punya modal awal lah untuk mengembangkan programnya sendiri. Lalu kita ada Umat Untuk Semesta. Umat Untuk Semesta ini kampanye digital. Jadi Instagram lah ya, biar kita makin kekinian. Kita sekarang, mau coba TikTok juga tapi susah ternyata. Terus kita sekarang ada Thread, mengikuti tren. Yang paling baru ya. Yang paling baru. Ini kita bicara soal interseksi antara Islam dan lingkungan. Sehingga orang paham bahwa orang kan sering ngerasa Islam sendiri, lingkungan sendiri. Padahal dari kecil aja kita udah diajarin kebersihan adalah bagian daripada iman. Jadi memunculkanlah interseksi-interseksi antara nilai-nilai keislaman sama penyelamatan lingkungan. Lalu ada juga kita bilangnya sedekah energi. Ini yang akan nanti ada acaranya besok di Masjid Al Muharram. Jadi sedekah energi ini tadi menggunakan
Islamic philanthropy sebagai solusi, karena kan salah satu masalah terbesar dari perubahan iklim ini butuh dana yang besar ya. Jadi kita ajak kawan-kawan untuk bersedekah, hasil sedekahnya ini kita belikan solar panel, sehingga masjid-masjid Indonesia tuh sudah tidak berkontribusi terhadap emisi lagi. Jadi misalnya di Lombok kita sudah melakukan, sekarang masjid itu tidak hanya bisa mandiri energi untuk masjidnya, tapi bisa membantu warga di sekitar. Sekarang warga kalau mati lampu, karena di situ sering banget mati lampu, mereka datang ke masjid numpang ngecas di masjid atau numpang mandi gitu kan. Jadi sangat membantu, dan bahkan si energi listrik dari masjid ini bisa dipakai untuk sekolah, madrasah dan pertanian di sekitar masjid. Mungkin bisa di-share Dil yang program sedekah masjid itu kita sudah memberitakan tuh Mbak Rika, Republika Jogja. Mas Abi ke sana juga. Ya kan ke apa namanya? Ke Lombok juga ya. Jadi ada 2 ya, di Lombok sama di Bantul ya. Nah ini Sobat Republika, sedekah energi. Nah ini kan menarik juga sebenarnya, sedekah kok energi gitu ya. Ini kalau selama ini kan identiknya sedekah itu uang atau berbentuk makanan begitu ya. Tapi ini energi gitu. Mungkin bisa dijelaskan tuh maksudnya sedekah energi itu seperti apa sebenarnya. Jadi kita diskusi dengan bapak-bapak yang udah lebih inilah ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah lebih tinggi ilmunya dari aku, ngobrol, Pak bisa nggak ya kalau kita sedekah tapi nanti itu dijadikan energi bentuknya. Apakah sedekah itu harus uang aja? Terus si bapaknya, oh enggak Mbak, jadi ini menurut bapak-bapak yang aku ngobrol, kan kita kalau misalnya disebut, bisa kan zaman dulu orang ingin beramal supaya ketika kita sudah meninggal pun pahalanya tetap jalan gitu. Nah waktu itu dari hasil ngobrol itu dibilang bahwa oh bisa kok, jadi mereka bisa entah menyedekahkan langsung atau kasih uang, lalu uangnya kita kumpulin crowdfunding, lalu kita jadikan solar panel. Itu ternyata bisa gitu. Aku kurang ngerti hukum Islamnya seperti apa, tapi waktu itu aku tercerahkan, oh ternyata bisa. Akhirnya kita mulailah dengan waktu itu di Lombok dulu pertama untuk tes, ternyata animonya banyak. Jadi kita juga sempat tadi sebelum ini ada wawancara di RRI, banyak juga masyarakat yang telepon minta, Mbak kapan masjid saya dipasangin solar panel juga, iya panel surya juga. Ternyata ternyata animo masyarakat lumayan besar. Karena ini salah satu cara yang saat ini lumayan mudah, dan orang kan selalu bilang wah energi terbarukan itu mahal, tapi enggak kok. Jadi kalau kita bikin masjid ini waktu itu 5.000 orang menyumbang, crowdfunding 5.000 orang menyumbang, kita dapat sekitar 70 juta atau 80 juta ya. Kita pasangkan solar panel, itu mereka sudah free, nggak perlu punya listrik sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Dan kalau di di maintain dengan baik, dijaga dengan baik, ini bisa sampai 25 tahun. 70 juta 25 tahun itu menurut aku cukup murah ya kalau misalnya kita hitung dengan pengeluaran listrik selama 25 tahun. Katakanlah kalau kita 1 bulan aja 500.000, 25 tahun udah berapa puluh juta kan. Gitu. Jadi sebenarnya energi terbarukan itu tidak mahal, tapi memang di Indonesia belum ada peraturan yang mendukung dan mempermudah energi terbarukan. Gitu. Nah, kendalanya masih di peraturan itu ya? Iya, kendalanya masih di peraturan pemerintah. Pemerintah. Tuh pemerintah mungkin bisa mendengarkan podcast ini. Sebut merek nih. Terus pemilihan di Lombok kemudian di Bantul tuh berdasarkan apa tuh? Kita ada timnya sendiri dulu yang melakukan assessment. Jadi kita ada beberapa pilihan. Pertama pilihannya tuh biasanya siapa sih yang paling membutuhkan? Harus di desa atau gimana gitu? Enggak sih, tapi kan kalau di kota udah kaya-kaya ya. Gitu ya. Oh gitu ya. Tapi biasanya di kota itu lebih punya kekuatan finance-nya lebih tinggi kan dibandingkan di beberapa wilayah gitu. Jadi kita cari, tidak membutuhkan bantuan ya. Walaupun kalau misalnya pakai pasang surya panel juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, tapi mungkin dari orang lain. Dari orang lain aja. Tapi maksudnya bukan berarti di kota nggak butuh ya, tapi dari hasil assessment kita itu kita lihat beberapa skenario. Misalnya pertama, apakah ada komunitasnya yang bisa bantu, karena kan si solar panel ini tidak bisa cuma dipasang butuh terus perawatan ditinggal. Jadi adakah komunitas yang bisa kita train, kita latih untuk menjaga si solar panel ini. Lalu juga seberapa besar sih manfaatnya kalau kita pasang di situ.
itu tadi azas manfaat ya. Terus juga kira-kira kita punya akses nggak ke situ? Jangan-jangan ada yang membutuhkan tapi kita kesananya nggak bisa karena satu dan lain hal gitu misalnya. Sehingga dari hasil assessment itu ditemukanlah Masjid Al-Muharram yang masjid ini kan udah punya program-program yang sangat peduli lingkungan juga ya, kayak misalnya ada sedekah sampah. Jadi kita pikir ini bisa kita jadikan model masjid yang end to end sustainable. Jadi pengelolaan sampahnya sudah baik, pengelolaan energinya nanti akan jadi baik bersama sedekah energi. Lalu juga mereka juga punya program-program mungkin kalau di perusahaan namanya CSR ya. Program mereka punya banyak program yang membantu masjid lain, membantu masyarakat sekitarnya, memberi beasiswa. Jadi kupikir kalau kita bekerja sama dengan Masjid Al-Muharram, manfaatnya tidak berhenti di Masjid Al-Muharram saja. Dia manfaatnya sampai ke kawan-kawan yang lain, sampai ke masjid-masjid di Bantul yang tidak punya air misalnya, karena Al-Muharram ini membantu menyalurkan air juga ke masjid-masjid di Bantul. Harapannya berarti menggelinding menjadi sebuah gerakan. Betul. Jadi karena kita pengennya yang sustainable bukan cuma lingkungan tapi juga kita kan. Jadi kita nggak ingin melakukan sesuatu lalu selesai gitu. Inginnya dia berkembang terus sehingga kita bisa manfaatnya jalan terus gitu. Nah itu tadi sedekah energi. Lalu program lain ada wakaf hutan yang akan datang ya. Akan datang. Ini kita sedang menstrategiskan. Jadi kita sudah bicara dengan beberapa kawan. Inginnya nanti kita kan biasanya orang berwakaf itu sekolah atau masjid gitu. Iya, biasanya wakaf masjid, sekolah ya, benar. Jadi ini kita pengen wakaf bentuknya hutan. Jadi hutan tiljanah sampai kiamat bentuknya masih hutan. Karena kalau wakaf itu ternyata di hukum Islam itu tidak bisa diubah-ubah lagi. Iya, permasalahannya hutan di Indonesia kan nanti diubah lagi bentuk hutannya dari hutan apa menjadi hutan apa, tiba-tiba jadi industri. Tapi kalau di hukum wakaf itu kan sekalinya kita jadi hutan dia harus hutan terus. Jadi kenapa kita pakai model wakaf hutan? Karena kita inginnya dia jadi hutan sampai selesai. Tapi juga nggak cuma kita beli hutan terus udah jadi hutan, perlu ada forest manajemennya kan, perlu ada manajemen hutannya. Jadi kita inginnya ada nanti pelatihan juga untuk gimana sih supaya hutan ini bermanfaat buat habitat tanaman, tumbuh-tumbuhan dan binatang, tapi juga untuk masyarakat sekitar. Misalnya apakah bisa mereka misalnya aku nggak tahu ya, membuat pertanian yang non kayu, apakah misalnya madu misalnya atau apalah gitu ya, nanti kita belum tahu akan seperti apa. Yang jelas modelnya bukan crowdfunding ya kalau crowdfunding juga. Crowdfunding juga. Crowdfunding juga, karena kita pingin biasanya kan orang modelnya kayak kalau di NGO itu mencari donor dari luar ya, kita takut itu kurang sustainable karena kalau donornya hilang terus ya udah selesai ya. Tapi kalau dari masyarakat Indonesia untuk masyarakat Indonesia kan akan lebih sustainable. Insya Allah jalan terus gitu ya. Itu terus lalu ada apa lagi? Ada kongres sedekah energi, wakaf hutan. Kita ada knowledge hub sama UGM. Jadi knowledge hub ini untuk legitimasi keilmuannya karena UGM itu juga banyak sekali riset-riset yang sangat robust, yang sangat kekinian untuk isu Islam dan lingkungan hidup. Jadi ini yang leading itu UGM. Kayaknya udah 5 itu, BHI, wakaf hutan, knowledge hub, sedekah energi dan umat untuk semesta. Harusnya ke kampus Islam juga itu harus. Betul, kita itu si Bengkel Hijrah Iklim ini kita baru akan obrolkan mungkin metode yang selanjutnya perlu sama kawan-kawan wartawan, kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan pesantren dan madrasah gitu. Jadi supaya seluruh anak muda berkumpul. Semua stakeholder lah. Betul. Semua stakeholder komunitas muslim itu berkumpul jadi satu. Sama kiai-kiai di desa-desa juga. Nah, iya itu. Dan di kota-kota, tapi yang di kota-kota mahal. Ya, mungkin sedikit cerita tentang yang sudah dijalankan di Bantul, Yogyakarta, yaitu di Al-Muharram itu sejauh ini gimana antusiasme dari masyarakat setempat? Seperti apa? Masyarakat itu aku lumayan kaget ya, karena biasanya kan orang ya udah gitu dipasang aja, tapi masyarakat itu justru sangat membantu. Jadi selama kita pemasangan terus kita training itu masyarakatnya sangat bersemangat, bahkan Pak RT-nya tuh mengordinasi untuk ayo kita ini nanti harus bikin perayaan untuk penyelesaian si sedekah energi ini. Lalu juga mereka yang mengordinasi komunitas anak muda untuk belajar untuk pelatihan solar panel,
lalu juga Ustadz Hanantonya juga yang bantu mengoordinasi. Oh nanti kita akan undang orang-orang dari dari tempat lain, dari pejabat-pejabat daerah, lalu juga untuk disamakan dengan, karena Muharram juga punya acara sendiri namanya Festival Muharram. Jadi mereka kayak oh ya kita bisa sekalian gaungkan di Festival Muharram supaya bisa mungkin diduplikasi di masjid lain. Jadi mereka sangat antusias, seperti yang tadi aku bilang juga, ternyata di luar kawan-kawan di Al Muharram sendiri banyak dari masyarakat Jogja yang ayo aku juga mau dong masjidnya dipasangin solar panel. Jadi kita bahagia banget ya ngeliatnya, seneng gitu, karena ternyata kekhawatiranku tadinya adalah kayak wah apa nih orang dari Jakarta sok tahu soal Jogja bahwa datang-datang ke sini gitu kan. Tapi ternyata enggak, ternyata sangat menyenangkan, sangat diterima dengan baik, dan lebih dari itu sangat kolaboratif. Jadi kita menghindari kita datang mengerjakan sendiri, nggak bareng kawan-kawan di sini kan. Tapi kemarin itu sangat istilahnya satu-satu, kita bawa satu, mereka bawa satu gitu. Jadi kerja barengnya sangat kuat. Tidak akan terjadi kalau dari kawan-kawan di sekitar Al Muharram, masyarakat sekitar tidak membantu gitu. Karena ketika pasang solar panel juga tidurnya di situ kan, di sekitar situ juga kan, teman-teman yang pasang. Jadi aku sangat apresiatif sih sama warga Jogja itu. Itu pelatihannya makan waktu berapa lama tuh kalau? Dari bulan Juni ya, dari 12 kan Juni. Mengoperasikan surya panel itu juga nggak seperti kita udah biasa dengan listrik ya. Betul. Kalau nggak salah sekitar 2 minggu. 2 mingguan ya. Jadi pemuda setempat itu. Betul. Pemasangan dan pemasangan, pelatihan, sama ini belajar untuk oh ini kalau ada yang rusak ini spare partnya apa, carinya di mana gitu. Kadang kan orang itu belinya di mana ya Mbak? Iya nggak tahu. Iya. Nggak tahu ya. Perlu diarahkan ya. Ya kita nanti main-main ke sana Sobat Republika, karena saya sendiri belum sempat ke sana nih. Iya, besok datang aja sekalian di acara Festival Al Muharram itu. Tiketnya 3 botol plastik gratis. 3 botol plastik bekas buat di recycle. Siap. Ini aku boleh nggak sih plug in? Boleh lah. Kita di sini santai. Terus mungkin terakhir dari Mbak Rika, mungkin pesan buat anak-anak muda nih Sobat Republika yang generasi milenial atau generasi Z gitu. Milenial udah nggak muda lagi. kita milenial udah punya anak, punya ini ya, punya istri, punya anak ya. Kalau Z ini yang generasi Z, generasi TikTokers nih. Ini apa sih mungkin kiat-kiat apa sih supaya kita mulai dari nol dulu deh, dari hal-hal kecil dulu ya. Apa sih yang harus dilakukan oleh generasi muda untuk supaya cinta kepada lingkungannya? Aku tuh justru melihatnya generasi Z ini udah punya pemahaman yang jauh lebih bagus daripada generasi tua-tuanya. Dan generasi Z ini lumayan inovatif ya, mereka mau bergerak membuat sesuatu gitu. Tapi mungkin salah satu input aku adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita harus melihat segala sesuatu itu sebagai bagian dari sistem dan sebagai bagian dari struktur. Sehingga kalau kita mau melakukan perubahannya itu harus perubahan yang terstruktur di dalam sistem. Jadi misalnya gini, kalau kita cuma suruh orang bawa kantong belanja sendiri atau bawa botol minum sendiri, itu berarti memindahkan tanggung jawab dari sistem ke personal. Jadi kesannya itu ada sampah adalah salahku. Padahal ada yang memproduksi kan. Dan orang yang memproduksi ini ada peraturannya kan. Berarti yang harus, kalau kita mau perubahannya sistematis, harus lihat peraturannya, harus lihat dari hulu. Kalau kita cuma bersih-bersih sampah di pantai itu bagus banget, bersih-bersih sampah di sungai itu bagus banget, tapi itu hilir. Selama hulunya tidak berubah, sumbernya akan datang terus, sampahnya akan datang terus. Kita mau bersihin setiap hari pun keluar terus sampahnya gitu. Jadi yang harus kita lihat adalah hulunya gimana nih berubahnya, si produsen botol plastik kayak gini, gimana nih supaya mereka berubah. Atau juga tadi kalau listrik, kalau kita sendiri doang yang saya kaya punya uang mau bikin solar panel sendiri di rumah, itu bisa. Tapi bagaimana mengubahnya sebagai sistem sehingga semua orang bisa berkontribusi positif. Jangan sampai akhirnya masalah perubahan iklim ini cuma solusi yang bisa dilakukan sama orang kaya aja. Sedangkan orang-orang yang tidak punya akses terhadap pendanaan akhirnya tetap harus pakai listrik yang biarpet yang mati 12 jam gitu kan. Jadi kita harus lihat
bagaimana sistemnya bisa berubah dan bagaimana strukturnya bisa berubah dari hulu, nggak cuma hilirnya aja, begitu. Berarti harus sering-sering mengadvokasi ya, anak-anak muda nih Aktivis. harus sering-sering membuat tagar tuh, hashtag tuh di TikTok atau di Instagram gitu, supaya menekan pembuat kebijakan supaya tidak lagi lebih pro lingkungan ya Mbak ya. Betul. Mau pemilu nanti pilih orang yang pro lingkungan. Wah ini bahaya nih. Atau jangan pilih yang tidak pro lingkungan. Ini aku kampanye. Boleh selama tidak menyebutkan orang ya. Oh ya enggak, kita tidak terafiliasi dengan siapapun. Kita tidak ada afiliasi. Oke, terima kasih Mbak Rika atas kehadirannya di podcast Interaksi. Terima kasih Kapan-kapan mampir lagi. Sobat Republika, itu tadi obrolan saya dengan Mbak Rika Novayanti, pegiat lingkungan sekaligus salah satu inisiator dari Mosaik. Kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya dengan narasumber yang berbeda juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Rika. Terima kasih.